Di sebuah kawasan industri di Cikande, Serang, Banten, sebuah temuan mengejutkan mengguncang publik. Bahan radioaktif berbahaya, cesium-137, terdeteksi dalam rantai produksi yang berhubungan dengan ekspor pangan Indonesia. Temuan ini bukan hanya memicu keresahan, tetapi juga membuka mata kita bahwa ancaman radiasi bisa hadir tanpa disadari. Tepat di lingkungan industri, tempat ribuan orang bekerja setiap hari. Kasus ini pertama kali mencuat ketika FDA di Amerika Serikat menemukan indikasi kontaminasi cesium-137 pada udang beku yang diproses di Indonesia. Penelusuran mengarah ke kawasan industri Cikande, salah satu pusat pengolahan logam dan aktivitas ekspor. Cesium-137 sendiri adalah zat radioaktif yang mampu merusak jaringan tubuh, menembus organ, dan meningkatkan risiko kanker apabila terpapar dalam jangka panjang. Isu ini pun berkembang menjadi masalah publik yang serius, bukan hanya bagi pekerja dan masyarakat sekitar, tetapi juga bagi reputasi keamanan pangan Indonesia di mata dunia. Masalah ini tidak muncul begitu saja. Akar persoalannya berkaitan dengan beberapa faktor penting. Yang pertama, lemahnya pengawasan terhadap impor logam bekas yang berpotensi mengandung zat radioaktif. Yang kedua, ketiadaan sistem deteksi dini di kawasan industri membuat bahan berbahaya seperti cesium-137 lolos masuk ke rantai produksi. Yang ketiga, minimnya pemahaman dan kompetensi keselamatan radiasi di tingkat industri menyebabkan banyak prosedur keamanan tidak dijalankan secara memadai. Lalu yang keempat, koordinasi antar lembaga yang belum optimal sehingga deteksi dan penindakan tidak berlangsung cepat. Akumulasi dari seluruh faktor ini berujung pada konsekuensi yang luas. Bagi kesehatan, radiasi dapat menyebabkan kerusakan jaringan, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatnya risiko kanker. Bagi lingkungan, tanah dan air di sekitar industri berpotensi tercemar. Bagi ekonomi, produksi ekspor ditolak, citra Indonesia menurun, dan masyarakat kecil seperti pekerja serta keluarga mereka paling merasakan dampaknya. Nah, menanggapi kasus ini, pemerintah melalui Bapeten bersama KKP dan KLHK melakukan investigasi gabungan. Sistem monitoring diperkuat, pengawasan bahan baku diperketat, dan area yang terindikasi terpapar segera ditangani. Selain itu, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali. Di antaranya, pertama, kewajiban pemasangan radiaton monitoring stasiun di kawasan industri berisiko tinggi. Yang kedua, pembentukan tim inspeksi gabungan radiasi atau TIGAR untuk audit berkala. Yang ketiga, program pelatihan dan sertifikasi keselamatan radiasi bagi tenaga kerja industri. Yang keempat, transparansi data pemantauan radiasi yang bisa diakses publik. Nah, langkah-langkah tadi diharapkan mampu memperkuat pengawasan, meningkatkan kesadaran keselamatan, dan meminimalisir risiko paparan radioaktif di masa depan. Kasus paparan cesium-137 di Cikande bukan hanya tentang sebuah zat radioaktif yang lolos dari pengawasan. Ini adalah pengingat keras bahwa kelalaian kecil apapun dapat berubah menjadi ancaman besar bagi manusia, lingkungan, bahkan nama bangsa. Karena di balik tembok-tembok pabrik dan deru mesin industri, ada kehidupan yang harus dilindungi. Para pekerja, keluarga mereka, dan masyarakat yang tak pernah memilih untuk hidup berdampingan dengan risiko radiasi. Kini, setelah bahaya itu terungkap, satu pertanyaan tersisa. Apakah kita akan membiarkan tragedi ini berulang atau menjadikan peristiwa ini sebagai titik balik untuk memperkuat pengawasan, kejujuran, dan tanggung jawab?